Halo semuanya, kembali lagi ya dengan saya Yunan. Di sini kita sudah sampai ke bab yang ke-9, yaitu managing files. Nah, pada managing files ini kita akan belajar sekitar 10 materi. Yang pertama kita akan belajar mengenai struktur direktori pada Linux. Oke, gambarannya adalah seperti ini. Nah, di sini ada struktur direktori pada Linux. Dan di sini bagian yang paling atas kita biasa sebut dengan root ya, tanda slash ini. Dan di bawah root ini ada banyak direktori-direktori yang lain seperti bin, sbin dan lain sebagainya. Namun di sini teman-teman untuk basicnya teman-teman kuasai home dan USR saja. Yang lainnya biarkan seperti bin, sbin, temporary atau var. Yang lainnya itu biarkan saja. Jadi home dan USR. Dan USR ini adalah tempat atau direktori di mana kita menyimpan instalasi aplikasi. Jika diibaratkan pada Windows, di sini kita bisa program file. Jadi USR ini pada Windows program file ya, jadi untuk menyimpan aplikasi yang sudah kita install, itu di program files. Dan apa sih home ini? Oke, jadi home ini adalah home directory yang ada pada setiap user pada Linux ya. Jadi setiap user pada Linux, mau Linux desktop atau Linux yang server, home directory-nya tetap sama, yaitu satu home. Dan home directory ini adalah nanti ketika kita buka home directory, maka setiap user yang ada di dalamnya, mau yang Linux server atau Linux desktop, itu akan kelihatan teman-teman. Dan jadi di sini kita bisa langsung buka saja VirtualBox-nya. Oke, dan di sini kita masukkan passwordnya ya. Oke, jika sudah teman-teman, kita bisa view full log saja atau full screen mode. Switch. Dan di sini teman bisa cari yang namanya file ya. File. Oke, nih file. Buka. Oke, seperti ini. Oke. Jadi pada default tampilan awal sebuah home directory ditampilkan banyak ya direktori di dalamnya, ada desktop dan lain sebagainya. Oke, tadi kan sebelumnya jika kita membuka home directory kan setiap usernya akan keluar. Mana nih, kok nggak ada. Jadi untuk melihat user pada home directory, teman-teman harus masuk ke directory root terlebih dahulu. Kita masuk ke other locations. Dan di sini ada lambang slash seperti ini. Jadi lambang slash seperti ini kan berarti itu tanda root ya, tanda root. Jadi kita bisa klik saja yang ini. Yang di sini juga ada banyak direktori bin, boot, dev, etc. Nah, etc ini adalah untuk, ini saya lupa menjelaskan sebelumnya. Jadi etc ini adalah direktori tempat untuk menyimpan konfigurasi yang sudah kita buat. Jadi misal kita membuat konfigurasi pada Linux, jadi direktorinya akan tersimpan pada etc. Lalu di sini juga ada home. Dan di sini, jadi di sini usernya saya hanya memiliki satu, Yunan, karena sebelumnya pada Linux desktop kita membuat satu user saja, yaitu Yunan. Dan di sini misalnya saya membuat lagi pada Linux desktop Yunan, misalnya Yunan Linux nih, jadi akan tertambahkan di sini. Ya, teman-teman juga bisa cek parent folder. Caranya adalah nih, ketik ini lalu properties. Dan di sini tidak ada ya, tidak ada yang namanya parent folder. Kenapa? Karena saya belum membuka direktori apapun. Oke, saya akan coba membuka direktori home ya. Dan di sini kita bisa cek juga properties parent foldernya. Jadi di sini parent foldernya adalah slash atau root, karena saya masih berada di dalam home dan parent foldernya adalah root. Jadi yang di atasnya home masih ada root ya, root. Kenapa home-nya nggak kelihatan? Karena home ini bukan parent folder dari user Yunan ini. Jadi jika kita ingin melihat home atau membuka home-nya, teman-teman bisa masuk ke user Yunan terlebih dahulu, dan di sini teman-teman bisa langsung cek properties. Dan di sini parent foldernya adalah /home/Yunan harusnya teman-teman, karena di sini saya masuk ke dalam user Yunan dan user Yunan itu ada di dalam direktori home teman-teman. Jadi mungkin segitu saja penjelasan tentang struktur direktori pada Linux. Kita lanjut ke materi selanjutnya.
Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan yang kedua atau ke materi yang kedua, yaitu navigating path. Atau di sini kita akan belajar tentang perintah dasar yang sering digunakan pada Linux. Jadi perintah dasar ini juga sering digunakan dalam CLI ya. Jadi nantinya perintah dasar ini kita akan gunakan pada saat kita mengkonfigurasi sebuah lab pada CLI. Nah, di sini sebelum itu kita harus belajar dasarnya terlebih dahulu, yaitu untuk masuk ke dalam sebuah directory, teman-teman bisa masukkan perintah cd. Oke, pada file kan kita tinggal klik saja ya untuk masuk ke sebuah folder atau ke sebuah directory. Namun pada CLI kita harus masukkan cd terlebih dahulu. Misalnya kita akan masuk ke dalam directory bin nih, kita bisa masukkan perintah cd lalu bin. Setelah itu di sini ada pwd. Pwd ini adalah perintah untuk mengecek lokasi directory kita sekarang. Misalnya saya masuk ke directory /etc/bin, lalu saya akan masukkan pwd. Nah, nanti akan menampilkan bahwa saya ada di /etc/bin. Setelah itu ada ls. Nah, ls ini adalah untuk menampilkan atau untuk melihat file dalam sebuah directory. Misalnya nih, saya akan melihat file atau isi dari directory home. Saya bisa masukkan perintah ls lalu /home. Dan di situ akan menampilkan file-file apa saja yang ada dalam directory home. Nah, sekarang kita langsung buka saja Debian-nya. Oke, sebentar. Oke, pada defaultnya di sini kita ditampilkan home ya, dan CLI juga sama. Ini menandakan kita dalam home adalah ada tanda lengkung di belakang lambang dolar. Oke, kita untuk dalam file kita bisa masuk ke dalam root dengan cara pilih yang older location, lalu kita klik yang ini. Nah, di sini sedangkan pada CLI untuk masuk ke dalam root, teman-teman bisa ketikkan perintah su, lalu kita masukkan password root yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, di sini kita sudah ada pada root. Setelah itu saya akan coba masuk ke directory dari root itu sendiri. Nah, seperti ini. Namun kita harus memasukkan sandinya terlebih dahulu jika menggunakan file. Oke. Dan di sini saya akan coba pada CLI untuk masuk ke dalam directory root, kita bisa menggunakan perintah cd/root. Oke. Nah, di sini kita juga bisa cek bahwa kita sudah berada di /root. Setelah itu kita bisa ls. Nah, mengapa saat kita ls tidak menampilkan apa-apa? Karena pada filenya dalam directory root tidak ada folder apapun pada directory root. Nih, folder is empty. Jadi pada CLI juga sama, tidak ada file apapun. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam directory home, yaitu cd home /home, lalu kita enter. Di sini kita akan coba cek. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam directory home /home. Setelah itu saya akan coba ls. Nah, di sini pada directory home terdapat sebuah folder yaitu Yunan ya. Dan di sini kita pastikan saja directory home. Sebentar. Ini pada directory home sama ya, terdapat satu folder yaitu Yunan, dan Yunan ini adalah user punya saya sendiri. Setelah itu saya akan coba masuk ke dalam root. Nah, sebelumnya kan kita masuk ke dalam directory root seperti ini, namun kita akan masuk ke dalam rootnya, yaitu cd/ saja. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam directory atau kita sudah masuk ke dalam root ini /, lalu kita akan coba ls. Nah, pada root itu kan ada banyak isinya ya, pada foldernya banyak, yaitu bin, boot, dev, etc dan lain sebagainya. Dan kita akan coba pada CLI. Nah, di sini sama ya antara file dan CLI-nya. Dan di CLI-nya ada bin, home, dev, boot, lib, opt, sbin, usr, dan pada filenya juga sama. Dan di sini sepertinya pada materi kedua cukup seperti itu saja, dan kita lanjutkan kepada materi berikutnya.
akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu materi ketiga, yaitu tentang absolute versus relative path. Apa sih itu absolute versus relative path? Jadi absolute path merupakan perintah untuk memasukkan atau untuk masuk ke dalam direktori dengan mengawali perintahnya dengan slash. Jadi ketika kita ingin masuk ke dalam direktori yang bersifat absolute path, kita harus mengawalinya dengan slash. Sedangkan satunya yaitu relative path tidak diawali dengan slash. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Di sini ada sebuah contoh. Oke, misalnya saya sedang berada di direktori home nih, sedang berada di home dan saya ingin masuk ke dalam bin. Saya harus mengawali perintahnya dengan slash, yaitu cd/bin. Kenapa? Karena di sini terhalang oleh USR atau terhalang oleh user. Jadi saya membutuhkan command root untuk langsung lompat ke dalam direktori bin. Nah, berbeda dengan ketika saya sudah masuk ke dalam USR, saya tidak perlu menggunakan slash lagi. Saya perlu menggunakan relative path. Jadi di sini ketika saya ingin masuk ke direktori lib, saya tinggal masukkan perintah cd lib seperti itu saja, karena saya sudah berada dalam user. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Oke, saya besarkan lebih dahulu. Lalu di sini saya clear, saya exit. Oke, pada home di sini ada beberapa folder ya, atau beberapa direktori. Saya akan coba samakan pada CLI-nya, dan di sini sama. Di sini pada CLI-nya desktop, downloads, pictures, template, dan pada filenya juga sama. Di sini saya akan coba masuk ke dalam direktori slash. Di sini kita bisa ke order location, lalu ke slash. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam direktori slash. Lalu sama pada CLI-nya juga kita masuk ke dalam direktori slash, yaitu su. Lalu kita masuk ke dalam direktori slash. Oke. Di sini setelah itu saya akan coba masuk ke dalam direktori etc, dan kita akan masuk ke Apache 2. Nah, di sini Apache 2. Nah, untuk masuk ke dalam Apache 2, kita akan menggunakan absolute path terlebih dahulu. Jadi kita akan masuk ke dalam Apache 2 melalui direktori ini ya, melalui direktori etc, dan kita akan coba pada CLI-nya. Di sini kita bisa masukkan perintah cd lalu slash etc slash Apache 2 seperti ini. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke Apache 2. Di sini kita sudah berasuk ke slash etc slash Apache 2, dan di sini saya akan coba masuk ke dalam slash lagi. Oke, dan saya akan coba masuk ke Apache 2 tanpa menggunakan slash. Ini tidak bisa ya, karena di sini kita harus masuk ke dalam etc-nya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam Apache 2. Dan di sini perintah atau perintah untuk masuk ke dalam file tanpa menggunakan slash itu dinamakan dengan relative path ya. Di sini saya akan masuk ke dalam etc-nya terlebih dahulu, slash etc. Lalu di sini kita bisa langsung mengetikkan perintah cd Apache 2. Nih, kenapa bisa? Karena kita sudah masuk ke dalam etc-nya ya teman-teman. Kita sudah masuk ke dalam etc-nya dan kita bisa langsung mengetikkan perintah cd Apache 2 karena kita sudah masuk ke dalam etc-nya. Nah, persyaratan untuk masuk ke dalam Apache 2 adalah kita harus masuk ke dalam direktori etc terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam file Apache 2. Itu adalah persyaratan ketika kita menggunakan relative path ya teman-teman, dan kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai ke materi yang keempat, yaitu spesial karakter. Jadi di sini saya akan membahas tentang karakter-karakter spesial pada Linux seperti $, tanda lengkung, titik, dan lain sebagainya. Di sini kita bisa langsung buka saja Debian-nya. Di sini oke, di sini saya clear dulu.
lalu saya exit. Oke, di sini ada tanda dolar seperti ini ya, lambang dolar seperti ini. Ini menandakan bahwa kita pada home directory, dan saya akan coba ls. Nah, di sini isi dari directory home adalah desktop, dokumen, dan lain sebagainya. Jadi saya berada dalam directory home. Setelah itu saya akan coba masuk pada directory root ya, seperti ini. Oke, setelah itu saya akan coba masuk ke dalam directory root, itu cd/root seperti ini. Oke, setelah itu saya akan coba masuk ke rootnya, yaitu ketika kita masukkan perintah su, lalu kita masukkan passwordnya. Nah, di sini kita sudah masuk ke dalam directory root ya. Dan di sini kenapa tanda lenggungnya hilang? Padahal kan ini /home/yunan. Karena home directory dari root itu berbeda dengan directory home pada user biasa. Nah, jika kita memasukkan cd/root, nah di sini kita baru bisa masuk ke dalam directory rootnya. Setelah itu kita ke lambang yang kedua, yaitu dolar. Dolar ini adalah menandakan sebuah hak akses. Nah, hak akses dolar ini adalah hak akses user ya teman-teman. Jadi kita belum mendapatkan hak akses penuh. Jadi ketika ada tanda pagar seperti ini berarti kita sudah masuk ke dalam root atau hak akses penuh. Jadi kita masuk ke dalam root yang terlebih dahulu. Oke. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam directory rootnya, berarti di sini kita sudah mendapatkan hak akses secara penuh. Selanjutnya saya akan coba membahas tentang karakter spesial yang keempat, yaitu titik. Nah, titik ini adalah melambangkan directory yang sekarang. Jadi kita bisa exit terlebih dahulu. Nah, lalu di sini titik ini adalah untuk melambangkan directory kita yang sekarang. Jadi ketika kita ls titik, ini akan menunjukkan atau menampilkan isi atau file dari directory kita yang sekarang. Nah, di sini isi dari directory home adalah desktop, documents, download, dan lain sebagainya. Lalu setelah itu ada titik 2. Pasti titik 2, dan di sini saya akan coba masuk ke dalam root terlebih dahulu ya. Oke, di sini saya sudah masuk ke dalam root. Lalu saya akan masuk ke dalam slash. Nah, di sini saya akan coba masuk ke dalam etc ya, cd etc. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam etc. Lalu kita akan coba lihat apa yang ada di dalam etc. Nah, di sini dalam etc ada Apache ya. Kita clear dulu. Oke, setelah kita clear, di sini tanda titik 2 ini adalah untuk mengecek parent directory. Jadi saya akan masuk ke dalam Apache terlebih dahulu. Apache 2. Oke, di sini parent directory dari Apache 2 adalah etc ya teman-teman. Parent directory dari Apache 2 adalah etc, parent directory atau directory sebelum Apache 2. Jadi ketika kita masukkan cd.2, ini berarti kita akan kembali ke directory sebelum Apache 2 atau parent directory dari Apache 2. Nah, di sini kita masuk lagi ke dalam etc, lalu kita masuk lagi ke Apache 2. Oke, di sini kita sudah masuk ke dalam Apache 2, dan jika kita ls titik-titik berarti kita akan mengecek isi dari file Apache 2 atau isi dari directory Apache 2. Nah, di sini isi dari directory Apache 2.
Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai ke pembahasan yang kelima, yaitu kita akan membuat file dengan perintah touch. Jadi filenya nanti akan berupa file.txt ya. Jadi kita akan membuat file pada CLI dengan perintah touch. Lalu kita bisa buka langsung Debian. Oke, jika saya masukkan perintah ls seperti ini berarti akan menampilkan file-file apa saja pada directory home. Jadi saya akan coba buka filenya, file seperti ini. Oke, saya sudah buka filenya. Jadi di sini sama ya, ada desktop, dokumen, download, musik dan lain sebagainya. Oke, jika teman-teman ingin membuat file atau membuat sebuah dokumen, teman-teman bisa masukkan perintah touch ya, touch spasi, misalnya namanya adalah 123.txt seperti ini. Nah, kita akan coba ls. Nah, di sini sudah tertambahkan ya pada directory home file 123.txt. Kita coba lihat, ini sudah tertambahkan ya pada directory home. Lalu di sini saya bisa membuat file pada dokumen tanpa masuk ke directory dokumennya. Nah, oke, jadi saya di sini akan mencoba membuat file pada directory dokumen tanpa masuk ke dalam dokumennya terlebih dahulu. Nah, caranya adalah misalnya di sini saya akan coba masuk ke directory dokumen terlebih dahulu seperti ini. Nah, saya tidak perlu masuk ke directory dokumen terlebih dahulu untuk membuat filenya. Di sini saya akan Di sini saya akan coba membuat file pada dokumennya tanpa masuk ke dalam directory dokumen. Caranya adalah touch spasi documents slash, lalu kita masukkan nama filenya yaitu 123.txt seperti ini. Kita enter, lalu kita ls. Sebentar, kita cek pada dokumennya. Nah, di sini sudah tertambahkan ya 123.txt nya. Lalu kita akan coba membuat file lagi, namanya adalah 12345.txt. Kita akan coba cek. Nah, di sini langsung tertambahkan ya filenya. Dan di sini mungkin seperti itu saja dengan membuat file dengan touch, dan lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman semua, kali ini kita sudah sampai ke materi yang ke-6 berarti, tentang perintah ls. Jadi perintah ls ini ada dua, yaitu perintah ls biasa dan perintah ls advance, yaitu yang akan kita pelajari. Jadi ls biasa itu kan untuk menampilkan file dari sebuah directory, dan perintah ls advance ini adalah lebih detail dari file tersebut ya, atau bisa menampilkan dari hidden directory dari file directory tersebut dengan tambahan objek di belakangnya. Oke, kita langsung buka saja Debian-nya. Oke, di sini saya sudah masuk terminal dan sekarang saya full screen mode saja. Oke, jika sudah seperti ini, saya bisa cek di mana lokasi saya sekarang, dan pada defaultnya di sini saya berada pada directory home ya, atau home directory dari Yunan. Oke, setelah itu saya akan coba ls. Nah, ketika saya ls, ini terdapat file-file default dari home directory, yaitu ada 123.txt ini yang kemarin kita buat, ada dokumen, musik dan lain sebagainya. Itu hanya ls biasa hanya menampilkan file default dari directory Yunan, dari directory home ya. Sedangkan kalau kita masukkan perintah ls -a, ini akan menampilkan hidden directory atau file-file tersembunyi dari home directory. Nah, ini seperti base logout 123 atau face icon, face dan lain sebagainya. Oke, itu kan berbeda dengan yang ls biasa. Dan sekarang saya akan coba praktekkan ls -l seperti ini. Nah, sedangkan ls -l seperti ini adalah menampilkan detail dari sebuah directory, teman-teman, detail dari sebuah file yang ada dalam directory home. Nah, seperti ini. Di sini ada seperti bulan dan tanggal. Nah, di sini tanggal dibuat
tanggal dibuat file desktop pada Debian ini adalah tanggal 26 bulan Agustus. Ini pertama kali dibuat, semua file ini pertama kali dibuat pada tanggal 26 Agustus ya. Dan nah, yang dokumen ini kan berbeda, September tanggal 1 itu kemarin ya teman-teman, itu terakhir kali saya akses dokumen. Dan sedangkan yang lainnya itu belum pernah saya akses, masih default semua atau pertama kali dibuat tanggal 26 dan belum pernah diakses juga. Jadi masih default tanggal 26 bulan Agustus ya. Setelah itu saya akan coba praktekkan gabungan dari ls-a dan ls-l, yaitu ls strip la seperti ini. Ini akan menampilkan detail dari sebuah hidden directory dan detail dari sebuah file biasa seperti ini. Teman-teman perlu ingat, titik ini adalah menandakan bahwa file tersebut adalah hidden file. Nah, sedangkan yang tidak ada titiknya ini adalah file biasa ya teman-teman. Oke, cukup seperti itu saja video pada pengenalan LS Advance kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kita akan belajar membuat directory dengan mkdir ya teman-teman. Jadi sebelumnya kita sudah berhasil membuat file dengan perintah touch, jadi itu hanya membuat file saja ya dengan touch. Dan kita ingin membuat directory, kita bisa menggunakan mkdir. Jadi ketika kita ingin membuat directory itu tidak bisa kita menggunakan perintah touch, ataupun sebaliknya kita membuat file tidak bisa dengan perintah mkdir. Jadi pembuatan file dan directory itu ada perintahnya sendiri-sendiri ya teman-teman. Kita langsung ke Debian-nya saja. Oke, seperti biasa di sini kita masuk ke dalam terminal dan di sini saya akan coba ls. Nah, di sini hanya terpampang directory default dari home directory teman-teman. Jadi di sini ada 123.txt, documents, music dan lain sebagainya. Oke, dan di sini saya akan coba membuat sebuah directory. Namanya adalah di sini awali dengan mkdir dulu, perintah mkdir, lalu nama direktorinya adalah direct new seperti ini teman-teman. Kita bisa enter, tidak ada output error ya. Jadi di sini kita ls. Nah, di sini sudah tertambahkan ke dalam home directory, yaitu direct new-nya sudah tertambahkan ya teman. Jadi saya akan coba masuk ke dalam direct new-nya, dan di sini teman, jika teman-teman masuk ke dalam file biasa, yaitu ini 123.txt, itu pasti tidak bisa karena ini hanya file biasa, bukan sebuah directory. Dan saya ketika ingin masuk ke dalam direct new itu pasti bisa karena direct new dibuat dengan perintah mkdir. Ini direct new. Nah, di sini sudah masuk ya ke dalam directory direct new. Jadi di sini saya punya sebuah metode atau sebuah cara jika teman-teman menemukan kasus teman-teman ingin membuat directory di dalam directory, dan di dalam directory tersebut ada directory lagi. Jadi seperti ini contohnya. Misalnya dir 1, di dalam dir 1 ada dir 2, di dalam dir 2 ada dir 3 dan seterusnya. Dan di sini saya punya contoh metodenya, yaitu saya akan keluar dulu ke parent directory. Nah, seperti ini. Saya clear. Oke, jadi caranya adalah teman-teman buat terlebih dahulu ya. Buat terlebih dahulu directory utamanya. Caranya seperti ini, mkdir dir 1, kita enter. Setelah itu teman-teman untuk mempersingkatnya teman-teman bisa row atas saja dan tinggal tambahkan dir 2. Jadi ini saya membuat dir 2 di dalam dir 1, kita enter. Setelah itu saya masukkan lagi dir 3, dan ini saya berarti membuat dir 3 di dalam dir 2, saya enter. Sekarang kita coba ls teman-teman. Nah, di sini sudah tertambahkan ya dir 1-nya, dan saya akan coba masuk ke dalam dir 1. cd dir 1. Oke, saya ls. Dan ketika saya ls, di dalam dir 1 ada dir 2. Dan saya akan coba masuk ke dalam dir 2. Saya ls lagi. Dan di dalam dir 2 ada dir 3. Ketika saya masuk ke dalam dir 3, ini tidak ls, ini tidak ada apa-apa ya ketika saya ls, karena di dalam directory atau dir 3 itu tidak ada apa-apa. Ini saya clear lagi, dan saya akan masuk ke dalam home directory punya saya, home/yunan seperti ini, /enter. Oke, kita masuk ke dalam home directory, dan saya akan masukkan perintah ls-l
seperti ini. Jadi di sini ada beberapa direktori ya yang sebelumnya kita sudah tambahkan, yaitu dir1 dan direct new. Dan di sini ada kode-kode juga, kode seperti drwxr dan lain sebagainya. Ini adalah tanda menandakan yang diawali dengan huruf R, ada diawali dengan huruf D. Ini adalah tanda bahwa direktori tersebut adalah directory. Dan jika hanya strip seperti ini hanya file biasa ya, seperti 123.txt seperti itu. Mungkin itu saja dan kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, kali ini kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu perintah cp. Jadi perintah cp ini adalah singkatan dari copy. Jadi komen copy untuk mengcopy sebuah directory atau sebuah file ya. Langsung kita buka Debian-nya saja. Oke, di sini saya sudah membuka Debian. Dan di sini ada tampilan file GUI dan CLI, dan GUI ini adalah untuk perbandingan dengan yang CLI. Jadi pada tampilan GUI pada directory home di sini saya sudah membuat file pada dokumen, yaitu file 1.txt dan file 2.txt. Jika pada GUI teman-teman untuk mengkopinya bisa klik kanan lalu copy saja. Dan di sini saya akan paste di directory home. Paste. Oke, di sini kan sudah tertambahkan ya pada directory home. Namun jika pada CLI teman-teman bisa langsung tanpa masuk ke dalam direktori dokumennya terlebih dahulu. Jadi kita akan menggunakan metode absolute path. Caranya adalah seperti ini, kita masukkan perintahnya itu cp, lalu kita documents, lalu slash, kita masukkan nama file yang ingin kita copy, file 1.txt, lalu kita akan masukkan destinasi yang akan kita tuju, yaitu ke home directory, home/yunan, seperti ini. Kita enter. Dan di sini teman-teman perlu diperhatikan, teman-teman harus masukkan sumbernya dulu ya, sumber dari file yang akan kita copy, lalu destinasi yang akan kita tuju, seperti itu. Dan sekarang saya akan masukkan atau saya akan copy juga directory atau file yang satunya, yaitu file 2.txt. Lalu spasi, kita masukkan yang akan destinasi yang kita tuju. Oke, saya akan coba ls ya. Dan di sini sudah tertambahkan ya file 1 dan file 2-nya ke dalam directory home. Dan saya akan coba buat lagi sebuah file di dalam dokumen pada CLI. Itu kita akan masukkan perintah touch lalu documents lalu slash file 3.txt seperti ini. Kita enter dan saya akan coba ls dokumen. Dan di sini sudah tertambahkan ya pada file dokumen. Di sini kita bisa bandingkan saja seperti ini. Nah, di sini sudah tertambahkan ya, teman-teman. Oke, jadi di sini saya akan coba menambahkan file 3.txt-nya ke dalam directory home juga. Caranya adalah cp lalu documents lalu slash file 3 l3.txt lalu di sini teman-teman bisa masukkan titik saja, karena titik ini untuk melambangkan direktori kita yang sekarang, yaitu kita sedang berada dalam direktori home. Jadi tidak perlu menuliskan nama usernya dan nama direktorinya, teman-teman bisa langsung enter saja. Di sini kita bisa ls, dan di sini sudah tertambahkan ya file 1, file 2 dan file 3-nya. Oke, setelah itu kan jika teman-teman menemukan kasus di sini misalnya ada file 1 sampai 100. Jadi teman tidak usah bingung, teman-teman bisa masukkan saja perintah yaitu cp bintang. Karena di sini filenya .txt semua atau berbasis teks, tinggal masukkan saja .txt slash, misalnya saya akan memasukkannya pada direktori publik ya, direktori publik seperti ini. Oke, kita enter dan saya akan coba lihat pada direktori publiknya, publik slash. Oke, di sini pada direktori publik sudah tertambahkan ya
file. Nah, ini ternyata ikut juga teman-teman, yang 123.txt, file 1 dan file 2 dan lain sebagainya. Oke, jika teman-teman ingin mengcopy sebuah directory, sebentar. Jika teman-teman ingin mengcopy directory, teman-teman bisa masukkan perintah cp juga sama. Nah, di sini saya akan mempunyai directory dir1 nih. Directory dir1 dan dalam directory dir1 ada dir2. Jadi saya akan masukkan perintah cp pada jika ingin mengcopy directory, teman-teman perlu menambahkan -r dan kita masukkan directory yang ingin kita copy dir2. Jadi ini adalah kita akan mengcopy dir2 yang ada pada dir1. Sebentar, maaf teman-teman. Oke, dir2, lalu kita akan masukkan yang akan kita tuju, yaitu kita akan coba masukkan ke dalam home directory ya, yaitu /home/yunan seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini saya akan coba ls. Nah, dir2 nya sudah tertambahkan ya teman, kita bisa buktikan saja nih, dir2 nya sudah tertambahkan. Jadi mungkin seperti itu saja untuk perintah cp. Saya akan lanjut materi berikutnya. Oke teman-teman, jadi kali ini kita sudah masuk ke materi berikutnya, yaitu perintah mv atau command mv. Jadi command mv ini bisa digunakan untuk merename sebuah file atau sebuah directory yang teman-teman ingin ganti namanya. Jadi perintah mv ini juga bisa digunakan untuk memindahkan file. Jadi misalnya dari file A pada directory public, teman-teman bisa pindahkan ke file atau ke directory desktop. Itu bisa teman-teman menggunakan perintah mv. Lalu di sini saya buka Debian-nya saja langsung. Dan saya juga membuka GUI-nya, tampilan GUI filenya untuk membandingkan ya teman-teman. Untuk membandingkan. Oke, ketika saya ls, di sini terpampang banyak dokumen atau banyak file dan directory. Jadi di sini saya mempunyai file 1.txt dan 2 dan 3. Jadi saya akan mengubah nama file 1.txt ini, file 1.txt, ke nama lain. Jadi perintahnya adalah mv. Nah, teman-teman masukkan file yang teman-teman ingin teman-teman ganti namanya, yaitu file 1.txt. Lalu teman-teman bisa ketikkan nama baru untuk filenya, yaitu fnew. Saya ingin nama barunya st. Sebentar. Nah, di sini sudah berubah ya pastinya, pada tampilan GUI-nya sudah berubah menjadi fnew.txt teman-teman. Jadi teman-teman untuk identifikasi mv-nya, teman-teman harus memasukkan file yang ingin teman-teman ketikkan, file yang ingin teman-teman ubah namanya. Setelah itu teman-teman ketikkan file baru atau file nama baru untuk file sebelumnya. Jadi di sini saya akan membuat file lagi pada directory dokumen, touch documents, /v5. Oke, di sini sudah tertambahkan pada tampilan GUI file 5-nya pada directory documents. Lalu saya ingin memindahkan file 5 ini dari directory dokumen ke home directory teman-teman. Jadi saya akan pindahkan ke sini ya, dari directory dokumen ke home directory. Jadi saya kan sedang berada di home directory nih, /home/yunan, dan file 5 ini saya akan pindahkan dari documents ke home directory. Caranya adalah teman-teman masukkan perintahnya sama mv, lalu teman-teman masukkan sumbernya, yaitu documents / file yang ingin teman-teman pindahkan, yaitu file 5.txt. Dan di sini teman-teman masukkan tujuannya ya, masukkan tujuannya. Dan di sini karena kita berada di home directory, jadi saya titik saja, dan titik ini melambangkan directory kita yang sekarang. Dan directory kita yang sekarang adalah home directory. Jadi kita bisa enter. Apakah sudah masuk? Dan di sini file 5-nya sudah tertambahkan pada directory home. Jadi mungkin seperti itu saja untuk perintah mv kali ini. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, kita kali ini sudah sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang perintah rm atau
remove comment. Itu kepanjangan dari rm ya, remove comment. Jadi rm ini bisa digunakan untuk menghapus file, teman-teman. Dan untuk menghapus directory bisa menggunakan rmdir. Oke, kita langsung ke Debian-nya saja. Di sini saya mempunyai banyak file ya, banyak file dan directory. Di sini saya akan coba hapus salah satu filenya, yaitu yang fnew.txt. Caranya adalah teman-teman bisa masukkan perintahnya rm, lalu masukkan directory atau masukkan file yang teman-teman ingin hapus, fnew.txt seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini fnew.txt-nya otomatis hilang ya. Kita coba ls juga. Di sini fnew sudah otomatis hilang. Dan di sini teman-teman juga bisa untuk menghapusnya atau menggunakan perintah rm dengan lambang bintang. Caranya adalah rm. Lalu ini teman-teman masukkan nama filenya. Nama filenya adalah, saya akan coba menghapus nama file dengan nama file 2 dan file 3 dan file 5. Ini saya akan masukkan nama file, dan di sini kita tambahkan bintang. Sebentar, kita tambahkan bintang, lalu kita .txt seperti ini, lalu kita enter. Nah, di sini kita coba ls juga. Nah, di sini file dengan nama file 2, file 3 dan file 5 sudah hilang dari directory home. Sekarang saya akan coba hapus directory, teman-teman. Saya akan coba hapus directory dengan nama directnew. Sama teman-teman, ini perintahnya adalah rmdir, dan masukkan directory yang teman-teman ingin hapus, yaitu rm directnew seperti ini. Nah, seperti ini. Jika ada tanda slash seperti ini tidak apa-apa, ini menandakan bahwa directnew ini adalah sebuah directory. Jadi kita bisa enter saja. Di sini directnew-nya sudah hilang ya, teman-teman. Kita coba ls lagi saja ya. ls. Nah, di sini sudah hilang ya directnew-nya. Dan di sini saya akan coba menghapus dir1, teman. Jadi di dalam dir1 ini kan ada dir2 dan dir3. Kita akan coba hapus ya. Berarti rmdir dir1. Nah, ini tidak bisa, dan ini outputnya adalah file to remove dir1 directory not empty. Jadi di dalam dir1 ini, dir1 ini ada dir2, dan di dalam dir2 ada dir3. Jadi sebelum kita menghapus dir1-nya, kita harus urut dulu, teman-teman. Kita harus harus menghapusnya urut dari dir3 lalu ke dir2 lalu ke dir1. Nah, di sini atau jika teman-teman ingin menghapus directory tersebut harus kosong, jadi masih ada isinya, itu tidak bisa dihapus ya, teman. Kita harus mengosongkan directory tersebut. Jadi kita akan masukkan perintahnya rmdir, lalu kita tuliskan dir1 / dir2 / dir3 seperti ini. Jadi saya akan menghapus dir3 yang ada di dalam dir2. Kita enter. Dan di sini di dalam dir2-nya kita cek, dan di dalam dir2-nya sudah hilang, teman-teman. Dan di sini kita akan menghapus dir2-nya. Itu sama rmdir lalu dir1 / dir2 lalu slash. Oke. Berarti ini kita menghapus dir2 yang ada pada dir1. Dan di sini dir1-nya sudah kosong, dan sekarang kita bisa menghapus dir1-nya. Perintahnya adalah rmdir sama lalu dir1 slash. Nah, sini dir1-nya sudah hilang ya. Dan di sini mungkin seperti itu saja pada pembahasan remove comment, dan itu merupakan akhir dari bab 9 ini, yaitu managing files. Berarti kita bertemu lagi di bab selanjutnya pada video selanjutnya. Sampai jumpa.